Persiapannya apa sih sebenarnya dok kalau dari sisi medis yang harus dilakukan oleh umat-umat muslim untuk menyiapkan puasa? Menurut keyakinan saya, yang paling penting itu pola makan. Pola makan kenapa? Karena dengan kita makan, kita menyediakan energi yang efeknya tuh langsung terasa. Jangka pendek, short term langsung berasa. Membiasakan makan hidup sehat dengan membatasi, kalau bisa enggak lebih baik, kalau nggak bisa ngurangin gorengan. Balas dendam dengan makan sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya, apapun masuk tanpa disaring lagi dengan akal sehat gitu, itu akan membuat perut kita itu di saluran pencernaannya itu akan mengalami gangguan. Bulan puasa itu merupakan momen yang paling tepat untuk mengubah gaya hidup kita itu dari yang amburadul menjadi lebih baik, supaya nanti setelah itu kita sucinya lahir dan batin. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Kembali ke fitrah. Selamat datang di Kamu Sehat, konten terbaik sejagat raya yang ada di channel YouTube Sonora FM bersama Sony Wicaksono dan Dr. Santi, Health Management Specialist Korporat HR Kompas Gramedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdua dulu. Amin. Aminnya lain ya. Karena bentar lagi mau puasa. Iya. Puasa nggak nanti? Oh, puasa dong. Gak tau kalau jam. Lagi dapet. Gak tau kalau jam 12. Mukanya lain penari ya. Kan tergantung ini aja, kekuatan aja ya kan. Apa kabar Dok Santi? Luar biasa. Dok Santi puasa nggak? Oh nggak dong. Puasa intermittent fasting. Oh iya, tapi yang kita bahas. Iya yang kita bahas, tapi bukan intermittent fasting. Bukan. Karena kita udah berkali-kali bahas dan semuanya trending terus. Gokil. Wih. Terima kasih sahabat Sonora. Kita akan coba, mudah-mudahan yang puasa benerannya trending juga ya. Puasa beneran? Emang ada puasa nggak beneran? Puasa dalam agama Islam. Iya. Puasa bulan Ramadan ini adalah event sebulan sekali. Ramadan yang ditunggu-tunggu. Persiapannya apa sih sebenarnya dok kalau dari sisi medis yang harus dilakukan oleh umat-umat muslim untuk menyiapkan puasa? Iya, nggak cuma batin, memang benar lahirnya juga harus disiapkan. Betul. Jadi mulai tuh berkaca, melakukan refleksi. Kalau nggak punya kaca? Kalau nggak punya kaca pakai HP. Oh, pakai HP. Kalau kameranya burem? Pakai kacamata. Pakai kacamata. Ke mall, murah, pasti ada kaca. Udah nggak kelar-kelar. Berkaca ya. Berkaca kalau punya penyakit kronis. Iya. Punya diabetes, punya sakit emah, punya sembelit, sakit kepala, terus diberesin dulu. Lapor sama dokternya, saya mau puasa dok, supaya dilakukan penyesuaian nanti obatnya, dosisnya, terus dilakukan persiapannya, labnya. Jadi biar disesuaikan, kalau yang harus minum obat tuh disesuaikan sama dokternya jam berapa, jam berapanya. Kan biasanya siang-siang minum obat, sore minum obat. Jadi kan nggak bisa kan? Bener. Batal kan, walaupun obat kan juga batal. Pertanyaannya kenapa tubuh perlu persiapan? Karena kalau tidak dipersiapkan tubuhnya terkejut. Tolong nanti dikasih musik yang lebih bareng lagi. Coba diulang. Satu. Nggak usah. Tubuhnya akan terkejut. Kenapa? Dari pola yang biasanya siang makan, siang bisa minum sepanjang hari, tiba-tiba nggak bisa. Yang tidurnya biasanya bangunnya agak siang, ini enggak. Kegiatan akan full dengan traweh, dengan segala macam kesibukan berbuka puasa sama-sama gitu kan. Biasanya silaturahmi itu akan meningkat di masa-masa berpuasa karena biasa tuh ntar grup ini yuk buka puasa bersama gitu kan. Kayaknya nggak jadi aja wacana kan biasanya kayak gitu. Situ aja kali, di sini enggak. Kita mah jadi terus gitu kan. Karena tubuh itu perlu adjusting ya dok ya. Iya, adjusting. Karena jangan kan sebulan, sampai kaget gitu. Karena kan sebulan penuh kan, 30 hari gitu kan. Nggak bisa nawar ya? Nggak bisa lah. Ya kecuali kalau yang perempuan kan ada halangan. Oh iya, tapi kan tetap harus dibayar, itu hutang. Nah, itu. Pinter nih. Hutang harus dibayar, sahabat Sonora. Nah, persiapan itu kan ada banyak ya. Ada pola fisik, ada jam tidur, ada pola makan. Nah, yang paling penting yang mana? Yang harus didahulukan, yang harus di-prepare. Sebenarnya semuanya penting, nggak ada salah satu yang paling penting gitu, semuanya penting. Enggak deh, kalau dibikin skala prioritas. Menurut pandangan apa? Kalau yang zaman sekarang menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya, yang paling penting itu pola makan.
pola makan. Walaupun kalau nanya dokter, sebenarnya semua penting. Iya. Tapi kita lagi nanya skala prioritas. Skala prioritas. Pola makan. Pola makan kenapa? Kenapa? Karena dengan kita makan, kita menyediakan energi yang efeknya tuh langsung terasa. Jangka pendek, short term, langsung berasa. Nah, gitu. makan apa aja yang perlu dikurangin sebelum puasa? Makan temen, jangan ya. Makan hati. Makan hati juga jangan. Makan duit. Kakak, Maksudnya duit kan korupsi dong. Nggak cuman enggak. Anak-anak kan kadang-kadang suka nelen koin ya. Iya, nggak boleh. Itu mah jangan dikurangin, nggak boleh. Jangan kan bulan puasa, sebelum bulan puasa aja nggak boleh. Dulu mamahnya lagian nggak enak nih. Mamahnya Sony suka nelen duit koin ya. Mau nyobain nggak nih makan duit? Gak mau kan? Biasanya anak-anak mah koin yang dimakan, nggak pernah anak-anak makan koin dulu. Duit kertas kan biasanya koin. Kita lagi makan duit ngomongnya. Nggak pernah punya anak emang lain. belum pengalaman ya. Belum ya. Apa aja yang perlu dikurangi? Yang perlu dikurangi, mulai membiasakan makan hidup sehat dengan membatasi. Kalau bisa enggak lebih baik. Kalau nggak bisa ngurangin gorengan. Oke. Makanan yang banyak gula tambahannya. Justru gula pasir, gula Jawa, gula itu adalah sumber kenikmatan hakiki. Bukan. Oh, bukan. Top one makanan yang paling diburu selama jadi takjil buka puasa, ya kan? Pilihan banyak. Kurma ada, buah ada. Oh iya, Rasulullah kan bubur kacang hijau ada. Oh iya, benar. Matanya aja tertuju pada gorengan. Yaudah, tapi kan ini before kan? Bukan pas yang harus dikurangin puasanya ya. kan? Terus makanan-makanan yang terbuat dari tepung-tepungan kayak donat, roti. Ayam fried chicken juga dari tepung kan itu. Tapi komposisi tepungnya sedikit. Oh, intinya yang kita kalau tepungnya lihat banyak. Ayam goreng tepung, kita pasti bilangnya ayam goreng, bukan tepung goreng ayam. Kalau tepung goreng ayam, tapi ada ayam juga goreng ya. tepung yang 5.000-an coba cari. Itu tepung banyak kan. Semua. Iya benar juga. Iya, susah juga ngomong sama dia. Maklum ya sahabat Sonora. Pokoknya yang banyak tepung ya. Yang banyak tepungnya. Terus yang manis-manis tadi udah, yang asin-asin. Itu juga dikurangin mulai. Terus kopi juga dikurangin, terus rokok. Itu juga harus dikurangin. Iya, sebenarnya dihentikan sih. Sebenarnya bulan puasa itu merupakan momen yang paling tepat untuk mengubah gaya hidup kita itu dari yang amburadul menjadi lebih baik, supaya nanti setelah itu kita sucinya lahir dan batin. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Kembali ke fitrah. Gitu. Jadi pola makan kalau menurut keyakinan Dr. Santi yang paling penting. Selain itu berarti yang kedua nih, prioritinya apa? Tadi kan pola makan yang THR jangan dihabisin. Oh, bukan ya. Lagi ngomong persiapan. Tapi kan nanti dapat THR 2 minggu lagi. Persiapan budgeting ya kan, supaya THR-nya nggak numpang lewat. Biasanya numpang lewat sih. Biasanya numpang lewat sih. Enggak, kalau saya langsung habis. Iya, langsung habis dan numpang lewat. Nggak pakai numpang. Pola apa jadi yang selanjutnya tidur. nih? Oh, pola tidur. Oh iya benar. Karena kan biasa ya kalau kita di bulan Ramadan itu tidurnya adalah faktor yang sering dikorbankan. Ya kan, karena kalau lagi ngumpul asiknya ngobrol tuh, habis traweh ngobrol gitu, mau tidur ntar sebentar tidur, habis itu udah harus bangun lagi untuk sahur gitu. Yang boleh dilakukan tapi sebaiknya tidak. Ya kan, kalau tidur sesudah sahur, betul kan? Betul. Iya, betul. Ya kan, jadi mau tidur juga tanggung, jadi akhirnya pada main bulu tangkis misalnya depan rumah kan. Nggak ada yang kepikiran gitu. Nggak ada ya. Ngobrol gitu udah tanggung. Nah, nanti udah siang udah sibuk dengan pekerjaan, mau tidur siang kadang sempet, kadang nggak bisa gitu. Jadi tidurnya tuh kacau balau. Kalau gitu untuk prepare menyesuaikan pola tidur tuh harus kayak gimana, Dok, supaya ketika masuk bulan Ramadan udah kebiasa? Sebetulnya dibutuhkan jangka waktu ini kan masih agak panjang ya. Iya. Punya sebenarnya agak kurang sih. Harus berarti idealnya itu berapa lama untuk karena untuk kita mengubah
pola tidur kalau mau nggak sengsara, kita ngubahnya tuh sekitar 15 menit sampai 30 menit deh setiap 3 hari sampai seminggu. Dimajuin dikit. Nyicil jadi, nggak cuma beli HP, nyicil. Jadi, tidur, ngubah waktu jadi tidur, proses nyicil. adjusting itu selama seminggu sebelum masuk bulan Ramadan begitu? Tergantung tidurnya jam berapa. Tapi kalau misalnya tidurnya itu mau dimajuin sampai berjam-jam, nah itu lebih susah. Karena kita nggak bisa, misalnya kita biasa tidur jam 1. Iya. Kan nggak mungkin dong kalau bulan puasa tidurnya jam 1 toh. Betul. Nanti berantakan cuma semua. 2-3 jam iya ya kan? Nah, sehingga itu kan harus ditarik tidur lebih cepat. Misalnya jam 10 gitu kan. Iya kan? Iya. Nah, untuk dari jam 1 ke jam 10 itu kan majunya 4 jam. 3 ya? Ya 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Nah, nariknya itu nggak bisa langsung besok udahlah jam 10 tidur, nggak akan tidur, belum ngantuk. Walaupun udah dipasang alarm tuh ya. Nggak bisa tidur. Karena kan kita ingin membiasakan secara alami. Iya, makanya dicepetinnya cuma 15 menit, setengah jam gitu. Setiap 2-3 hari, kalau udah bisa naik lagi ke lebih cepetin lagi 15 menit, setengah jam, cepetin lagi. Jadi 2-3 hari seminggu sih sebenarnya paling enak ya. Intinya step by step lah ya, dicicil step ya. by step. Kalau nolong asal kelakon. Iya. Ya kita balik lagi ke makan nih sekarang dok. Yang sering terjadi adalah ketika masuk bulan puasa, nih kita udah masuk ceritanya nih. Sering balas dendam ketika buka. Ih, nggak boleh tahu balas dendam. Balas dendam aja nggak boleh, apalagi balas dendam makan. Itu dia kan. Gimana pandangan dokter nih? Menurut keyakinan saya, nggak, kalau ini beneran, bukan keyakinan saya. Balas dendam dengan makan sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya, apapun masuk tanpa disaring lagi dengan akal sehat gitu, itu akan membuat perut kita itu di saluran pencernaannya itu akan mengalami gangguan. Oh, even sebelum puasa ya? Itu sebenarnya kapanpun. Kapanpun ya? Tapi kan orang kalau di hari-hari biasa jarang balas dendam karena tidak ada penahanan nggak makan sepanjang hari. Karena kan anggapannya itu adalah kenapa banyak orang-orang yang makan banyak sebelum puasa, supaya bisa keisi banyak supaya nanti nggak gampang lapar. Gitu. Nah, sebenarnya benar nggak itu anggapannya itu? Tergantung apa yang dimakan. Jadi jumlah dengan jenis lebih berperan. Karena bisa aja kita makan banyak, misalnya kita makan kue tar 1 kilo misalnya. Kue tar sekilo berapa banyak? Ngapain makan kue tar sekilo saya tanya? Nah, maksudnya makan kue tar sepiring deh misalnya. Dibandingkan dengan kita makan ayam, sayur-sayur dengan misalnya nasi gitu ya. Itu kenyangnya akan lebih tahan lama. Yang ada proteinnya, ada sayurnya, ada seratnya, itu lebih tahan lama dibandingkan dengan kue tar yang cuman tepung doang sama gula, sama mungkin ada mentega sedikit. Nah, kalau orang-orang tetap nekat nih balas dendam makan sebelum puasa terus ya, apa yang akan terjadi ke tubuh? Apakah emang benar-benar akan tahan lama? Si tubuhnya menahan itu lapar. Tergantung apa yang dimakan. Tapi sebenarnya makan kekenyangan tidak baik. Tidak baik. Rasulullah juga bersabda. Iya. Nggak tahu. Berapa persen coba yang harus dimakan? Berhentilah makan sebelum kenyang supaya ada udara, ada cairan, ada zat padat. Doksen dari tadi pinter. Doksen itu dokter apa ustadz sih? Katanya ustazah ya? Aceh. Keturunan Aceh. Serambi Mekah. Jadi kalau gitu bahayanya apa, Dok? Kalau tetap nekat? Bahayanya tergantung apa yang dimakan ya tadi. Kalau misalnya yang dimakannya cuman makanan junk food tanpa nutrisi, bahayanya akan kekurangan nutrisi. Bahayanya akan cepet lapar, energinya cepet turun, gula darahnya melonjak, terus nanti udah melonjak naik, melonjak turun lagi gitu. Jadi gula darahnya kayak roller coaster. Terus kolesterol tadi udah ya, asam urat, berat badan, lingkar pinggang naik. Walah. Cepet haus. Makanya tergantung apa yang dimakan gitu. Gangguan ke badan itu akan banyak kalau kita makannya nggak bener. Belum kalau kekenyangan buat sahabat Sonora pejuang asam lambung. Itu kekenyangan akan membuat asam lambungnya itu resikonya akan naik untuk bergerak ke atas. Yang waras-waras aja lah ya. Sahabat Sonora, that simple. Ya kan? Ngomongnya doang. Nah, mari kita lihat ya live nih. Kalau pas bulan puasa bukanya apa ini mas kita ini. Dok, ada yang tiap hari minum kopi juga. Ya. Perlu dikurangin nggak kalau udah mau masuk bulan puasa?
Nah, untuk kopi agak susah menjawabnya karena respons orang terhadap kopi itu beda-beda. Ada orang yang kebal, bak Gatot Kaca gitu kan, terhadap kafein, dia nggak menimbulkan banyak masalah. Mungkin metabolismenya terhadap kafein itu begitu tinggi, jadi masuk kopi dalam sekejap, kafein yang ada di dalam kopi udah langsung dikeluarkan melalui urin misalnya. Nah, orang-orang yang seperti itu relatif tidak terlalu banyak gangguannya. Hanya mungkin harus diperhatikan efek dari kafein itu kan dehidrasi. Jadi dia membuat kita berkemih lebih sering dan lebih banyak. Nah, kalau pada hari-hari biasa di mana siang hari kita diperbolehkan untuk minum, maka itu nggak menjadi masalah besar. Tetapi ketika bulan berpuasa kan aktivitas kita tetap sama. Tapi ada juga yang tidur juga sepanjang hari ya. Anggaplah aktivitasnya sama. Sehingga pengeluaran berkemihnya kan relatif nggak berbeda. Asupannya nggak ada. Ditambah lagi dengan efek diuretik. Diuretik itu artinya dia meningkatkan frekuensi dan jumlah berkemih dari si kafein ini, maka orang akan lebih mudah jatuh ke dehidrasi. Nah, kita tahu dehidrasi itu efeknya kemana-mana kan, mulai dari kulit kering, mata kering, mulut kering, kantong dan bau, kantong kering. Enggak itu. Ya. Kalau gitu, itu tergantung tanggal. Nah, kalau gitu buat orang yang demennya minum kopi, ada alternatifnya nggak sih supaya nggak terjadi yang seperti tadi dokter bilang? Mungkin ada ya dikurangin opsinya. pelan-pelan. Nggak, mungkin ada opsi minuman yang lain yang sekiranya bisa diganti gitu loh buat pecinta kopi. Ini buat pecinta kopi yang kebal atau yang nggak kebal? Kalau yang nggak kebal dia udah mulai harus nurunin asupan ini kafeinnya. Kalau yang kebal ya. Kalau yang kebal ya nggak usah diapa-apain. Nggak usah ya. Nggak usah. Tapi mungkin jam minum kopi susah juga nih kalau diubah jam minum kopinya. Karena kalau diminumnya pas sahur, berarti kan efek kafeinnya itu akan bekerja ketika dia berpuasa kan. Berarti jam minum kopinya harus dipindah ke sesudah buka di maghrib gitu kan. Tapi kalau dia sesudah buka baru minum kopi, takutnya efek kafeinnya akan mengganggu waktu tidurnya. Jadinya serba suruh minum siang hari batal. Ada baiknya siang hari. Iya. Itu kata dia, bukan kata saya gitu kan. Jadi serba susah gitu. Nah, mungkin diganti ke kopi yang decaf. Oh, kopi decaf itu emang kenapa? Kopi yang decaf itu tidak ada kafeinnya. Bukan tidak ada, sorry. Kafeinnya kecil. sangat rendah. Gitu. Oh, saya baru tahu. Biasanya nggak enak. Katanya ya, saya belum pernah nyoba. Nggak pernah nyoba. Oh, ya udah deh. Kalau gitu kita coba yuk. Yuk, lain kali ya. Nanti aja pas bulan puasa. Yang beli siapa? Nggak tahu. Pasti minta dibeli. Dok, terus juga nih, saya anaknya sporty habis nih, lihat di otot saya. Zoom ya nih, zoom. Edit ya kalau ini ya, otot. Anaknya seperti abis tiap hari olahraga, Dok. Biasa kalau olahraga itu kan pagi. Tunggu sebentar 1 menit. Sahabat Sonora, tolong di komen di bawah, kan ada kolom komen yang setuju bahwa si Mas Sony adalah orang yang olahragawan sejati gitu, yang suka banget berolahraga. Tolong komen di bawah, dan kalau yang nggak setuju tolong komen juga di bawah. Mari kita adu. Oh, buka aja IG saya. Sekarang isinya, Bener nggak? Coba yang penonton di sini follow IG saya sekarang, Wicaksono TK sekarang juga follow. Sahabat Sonora, semuanya pada. Nih Dok, sekarang olahraga itu jadi ya orang-orang pada udah banyak lah yang sekarang yang olahraga itu, dan olahraga itu kan biasanya kan pagi-pagi. Nah sekarang kalau bulan enggak juga, ada juga yang demennya olahraga malam. Iya, ada juga yang malam, tapi kan maksudnya kalau bulan puasa, nah ini jadi persoalan nih. Kalau pagi habis sahur, terus habis itu langsung puasa, kalau malam juga sibuk sama tarawih segala macem, lelah juga, udah pulang kerja. Itu kalau malam juga nanti tidurnya keganggu, gimana persiapannya? Dari pertanyaannya kita udah tahu hobi atau enggak dia sama olahraga. Wah, judgmental nih Doksan nih, nggak bisa nih. Oh iya, kita nggak boleh zauzon ya. Maaf deh. Ngambek, maaf deh, maaf. Yaudah, pertanyaan yang bagus, luar biasa. Tepuk tangan sahabat Sonora. Sebenarnya kalau olahraga itu terserah sih. Tergantung preferensi ya, tergantung preferensi, tergantung kemampuan, tergantung lo nggak ada jadwalnya. nggak ada rekomendasinya. Karena gitu semua baiknya. waktu itu bagus
Even pas bulan puasa? Iya, semua waktu itu bagus sepanjang itu dilakukan dan tidak menyebabkan gangguan. Oh, jadi benar-benar nggak ada kayak rekomendasi sebaiknya supaya puasanya tetap kuat di kapan gitu? Jadi misalnya nih, orang kan selalu berpendapat, oh olahraga itu jangan pas sesudah sahur gitu kan? Iya, iya. Ya tergantung. Kalau misalnya dia sempatnya cuman di situ, ya udah nggak apa-apa olahraga di saat sesudah sahur. Dengan catatan, mengingat itu tidak boleh makan dan tidak boleh minum, maka olahraga yang dilakukan olahraga yang intensitasnya rendah aja, yang ringan-ringan aja. Nggak boleh yang high intensity. Jangan ya? yang keringetan banyak-banyak. Terus coba pakai bajunya yang tipis, yang katun, yang longgar. Terus olahraganya jangan di tempat yang gerah, gitu, tempat yang adem, gitu. Jadi disesuaikan. Terus kalau misalnya olahraganya maunya sebelum sahur, ya disesuaikan juga. Ingat, makannya bagaimana, jangan sampai makan sahurnya nanti jadi terlambat karena sibuk dengan olahraganya. Kalau yang pas siang. Bukan, kalau yang pas sebelum buka ada pesan nggak? Nah, kalau misalnya sebelum buka, tergantung mau persis sebelum buka baru olahraga atau beberapa saat supaya nanti pas buka, pas selesai olahraga. Itu dua-duanya boleh. Boleh. Kalau misalnya menjelang berpuasa, berarti kan itu udah dalam tanda kutip badan sudah memasuki dehidrasi atau hampir masuk ke dehidrasi ya. Jadi kembali lagi olahraganya pilih. Jangan yang berat-berat, yang lompat-lompat, yang keringetan, tempatnya juga yang lebih baik, sirkulasi udaranya baik, yang adem bajunya dan sebagainya. Selama belum terbiasa olahraga, sebaiknya hindari dulu yang high intensity training dulu ya. Pas bulan puasa itu ya, yang belum terbiasa. Kalau belum terbiasa mah nggak akan olahraga sampai berat-berat, ringan aja males, apalagi berat. Itu dia. Nah, pesan terakhir deh kalau gitu dok. Yang penting aktif. Yang penting aktif ya. Nah, pesan jangan dibawa lemes, baring mulu, malah makin lemes nanti. Nah, pesan terakhir nih dok, buat pesan terakhir kesannya mau berpulang. Bentar lagi mau pulang kan ke rumah? Iya juga sih, tapi kesannya kayak pesan terakhir di episode ini. Nah, cakep. Bukan pantun, kok cakep. Iya, cakep. Ada buat yang penderita MAH nih, atau mungkin asam lambung ya, atau gula darah. MAH atau gula darah, ada persiapan khusus? Kalau punya penyakit termasuk hipertensi juga ya, jadi hipertensi, diabetes, MAH, GERD, itu sebaiknya dicek dulu ke dokter untuk dapat semacam izin. Wah. Diceknya jangan lupa ke Dokter Santi, follow IG-nya @kenapa_ya_. Dokter mana aja boleh gitu. Dikira mau promo. Terima kasih lah. Sama-sama. Diulang sekali lagi. @kenapa_ya_dok. Nah, jadi dicek dulu labnya, terus apakah penyakitnya itu sudah terkontrol atau belum, apakah memampukan dia untuk bisa berpuasa atau memang sebaiknya jangan dulu, karena kalau dia berpuasa malah tambah berat. Terus mulai gaya hidupnya diberesin supaya nanti menjelang masuk berpuasa badannya udah lebih siap, udah lebih terkendali, sehingga menahan lapar, menahan haus itu dalam keadaan yang prima gitu. Tapi beberapa penyakit juga justru akan membaik dengan adanya puasa, termasuk diabetes, termasuk sakit MAH, termasuk hipertensi. Karena dengan pengaturan makan, dengan pengaturan tidur, dan terus batin kan lebih tenang di bulan puasa ya, karena penuh dengan himbauan-himbauan dari ustadz, dari pemuka agama, itu membuat kita tuh lebih mudah menjalani hidup ini secara batiniah. Maka kadar stresnya biasanya lebih turun, maka respons tubuh menjadi lebih baik. Dengan catatan pas buka puasanya, pas sahurnya, dan sebelum tidurnya itu pola makan, olahraganya, minumnya dijaga juga. Oke, itu dia, semoga berguna untuk Anda, bermanfaat supaya persiapannya makin oke lagi menjelang bulan puasa. Jadinya bulan Ramadannya dijalani dengan full tanpa ada hambatan. Jangan ada bolong. Jangan ada bolong. Terima kasih ya Dokter Santi. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Sonora FM 92 dan pantengin terus konten Kamu Sehat menarik lainnya. Karena sehat itu mudah, sehat itu murah. Al-Fatihah lagi. Dah.